dukungan dari pemerintah kota. Dari pemerintah. Iya, ya. kalau cuma koninya dengan pengcap dengan atlet tanpa dukungan dari pemerintah, ya. Lokal Bekasi. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokal Bekasi hari ini akan menyajikan informasi tentang olahraga. Kebetulan kita sekarang berada di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi. Dan di samping saya sudah ada Ketua KONI Kota Bekasi, Abdul Rosyad Irwan, selaku Ketua KONI yang sapaan akrabnya Bang Ian. Yes. Salam sehat, Bang Ian. Masih seger ya. Kalau orang olahraga tuh, olahraga. Izin ya Ketua. Siap. Nah, ini Abang Pok di rumah kan pengen tahu juga informasi tentang olahraga nih Ketua. Baik. Untuk KONI nih ya, kita fokus pada Porda atau Pekan Olahraga Daerah tahun 2022. Untuk KONI sendiri Ketua, ini langsung to the point ya Ketua ya. Siap. Ada upaya apa dan strateginya dalam Porda tahun 2022 nanti? Ya, baik, Bang Nugi. Siap. KONI memang ukurannya adalah keberhasilannya atau tidaknya itu nanti diuji di dalam Porda atau Porprov. Artinya tingkat provinsi ya, gitu. Yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Juli tahun 2022. Nah, sekarang ini karena 2022 itu Porprov atau Porda, di bulan November Desember ini lagi padat dengan kegiatan babak kualifikasi. Jadi babak kualifikasi ini adalah cabur-cabur mana atau atlet-atlet yang siapa saja yang lolos untuk bisa bermain di Porprov nanti. Berarti untuk bulan-bulan ini proses lagi seleksi, ya, babak kualifikasi dulu ya. Jadi ini udah lebih dari setengahnya Porda sih sebetulnya, gitu kan. Dari jumlah total 56 cabang olahraga yang ada di Kota Bekasi, 52 cabang olahraga itu ikut babak kualifikasi. Gitu. Nanti akan berakhir di ujung tahun ini, di Desember. Gitu. Tadi saja pagi saya melepas ada cabang olahraga Muay Thai yang akan melakukan babak kualifikasi di daerah Subang, terus juga PBSI di Bandung. Jadi sebelum babak kualifikasi memang kita melakukan pembinaan atlet itu melalui cabang olahraga yang tadi saya bilang gitu. Ya antaranya ada angkat besi, angkat berat, ada Muay Thai, Wushu, bela dirinya gitu. Ya, sudah banyak yang melakukan babak kualifikasi. Dari situ nanti kita bisa melihat cabang olahraga mana yang lolos dapat mengikuti Porprov atau Porda itu. Dan atlet-atlet mana saja, siapa saja yang akan lolos berikutnya. Nah ini nanti akan menjadi satu hal yang sangat strategis buat kita, dan kita akan lakukan pembinaan agar yang lolos ini menjadi matang dan atlet kita bisa sukses untuk meraih medali di Porprov yang akan datang. Untuk ini lebih keras berarti ya? Ya, keras. Karena kalau kita banyak yang lolos, bisa jadi itu cerminan atau indikator kita nanti, kita bisa memprediksi target kita sampai tidak, gitu kan? Gitu. Untuk bisa mendapat medali banyak atau tidak di dalam Porda nanti. Nah, kalau misalnya babak kualifikasinya kita banyak yang jong gitu kan, atau banyak yang tidak lolos, ya kita bisa bayangkan nanti di Porprov itu juga seperti itulah kira-kira gambarannya. Siap. Kalau untuk cabang olahraga ini di Kota Bekasi ada berapa sih total Ketua? Ada 56. 56. Ya, yang masuk, yang dipertandingkan dari yang kita punya itu, ada 52 cabang olahraga yang kita menyertakan ikut ke dalam Porprov itu sendiri. Yang mendaftar lah ya? Yang mendaftar. Dari 52 itu, kalau menurut Ketua sendiri potensi yang ini berapa persen gitu Pak? Yang yakin banget gitu? Atau memang yakin semua? Gitu? Yakin semua. Yakin semua. Jadi sudah banyak kita ikuti babak kualifikasi dari beberapa cabang olahraga yang kita miliki.
semuanya lolos sih. Gitu. Cuma ada beberapa dari, kalau yang bergu kan ada yang individual atau perorangan atau nomor perorangan gitu kan. Misalnya contoh lah, bisa menjadi gambaran keseluruhan, diangkat besi gitu kan misalnya. Diangkat besi kita punya cabang olahraga itu, kita punya atlet yang ikut babak kualifikasi ada 19 misalnya. Itu yang lolos misalnya 14. Itu 14 yang nanti ikut di Porda itu sendiri. Kita bisa bayangkan kan, berarti kalau misalkan kita target 3 besar di Porprov itu, sebetulnya kita sudah mulai bisa kalkulasi nih. Kira-kira kita masuk nggak 3 besar, gitu kan? Itulah kira-kira gambaran seperti itu. Nah, kalau untuk dari pandemi 2020 awal tuh ya, sampai sekarang ada berapa cabang olahraga yang baru terdaftar di KONI sih gitu, yang ikut Porda gitu? Jadi hampir semua sih cabang olahraga kita ikut di Porda yang kita miliki ya, kecuali yang tadi saya katakan bahwa kita punya 56 cabang olahraga, yang 4 cabang olahraga itu yang tidak dipertandingkan di Porda itu sendiri, karena memang baru eksibisi dan sebagainya. Contoh seperti e-sport, terus seperti kickboxing gitu kan, seperti itu. Terus kuras, terus ada MMA gitu kan, itu belum dipertandingkan. Tapi kita punya cabur itu, kita punya cabur itu. Dan itu masih persiapan juga. Persiapan ya. Persiapan internal dulu. Iya, nanti kemungkinan ada beberapa cabang olahraga yang saya sebutkan tadi nanti eksibisi lah di Porprov itu. Eksibisi kan tidak dihitung perolehan medalinya, tapi sebagai uji coba lah gitu. Nanti mungkin setelah Porprov ini cabang-cabang olahraga yang tadi saya sebutkan bisa dipertandingkan atau diperlombakan di Porprov atau Porda yang akan datang. Porda sebelumnya tahun berapa ya itu? Porda sebelumnya di Kabupaten Bogor itu tahun 2018. 2018. Kota Bekasi ada medali berapa? Jadi di Kabupaten Bogor kita tahun 2018 itu kita urutan kelima. Kita memperoleh 46 medali emas. Yang saya ingat 46 medali emas pada kelas 38 gitu kan. Nah, untuk Porda yang datang ini kita punya target 3 besar. 3 besar. 3 besar. Dari target 3 besar itu bukan karena semangatnya ketua KONI atau KONI, tapi itu adalah sebuah komitmen antara KONI dengan pengurus cabang olahraga dan pemerintah Kota Bekasi. Udah itu kesepakatan lah ya. Ya, itu komitmen kita pada RAT 2 tahun lalu. Jadi kita punya target gitu kan. Tidak hanya sekedar target, tapi kan juga untuk memotivasi semua pihak gitu kan yang terlibat di dalam Porda yang akan datang itu. Betul. Jadi kita harus siap untuk 3 besar gitu kan. Nah, ini nggak bisa satu pihak saja yang punya semangat itu. Jadi harus, yang tadi saya katakan bahwa ya KONI juga pengcapnya dengan atletnya, ya dukungan dari pemerintah kota. Dari pemerintah. Iya, kalau cuma KONI-nya dengan pengcap dengan atlet tanpa dukungan dari pemerintah, ya cuma utopia aja gitu ya guys. Kalau dari misalnya nih, nih ngilik dikit. Iya, boleh belajar. Dari 100%. Pemerintah dukungannya udah berapa persen kan? Alhamdulillah pemerintah Kota Bekasi dukungannya baiklah kepada kita, ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita usulkan, dan apa yang kita diskusikan bersama dengan pemerintah, walaupun gitu kan, apa yang menjadi keinginan ideal KONI dengan pengcap tidak sepenuhnya terpenuhi, tapi sudah kami rasakan bahwa itu sudah memenuhi lah apa yang kita butuhkan. Dan mengingat juga situasi kondisi sekarang, ya pandemik lah gitu kan. Jadi kita juga merasa bahwa kita juga harus berbagi rasa juga dengan kondisi itu. Namun alhamdulillah buat insan olahraga yang di bawah naungan KONI, para atlet, sampai hari ini atlet Kota Bekasi belum ada konfirmasi atau terkonfirmasi oleh kita kena COVID gitu. Jadi, belum ya? Iya. Kita belum konfirmasi lah, belum ada konfirmasi ke kita bahwa atlet kita mudah-mudahan sih emang nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada kan? Iya. Jadi olahraga itu penting memang dalam segala hal, apalagi situasi seperti stamina ya. Stamina kan gitu. Gitu.
Siap. Nah, untuk persiapan dan strategi nih gitu, ada kendala nggak untuk menjelang Porda nanti? Ya, kendala buat kita dan teman-teman ini dijadikan tantangan aja. Semuanya teman-teman bergerak dari pengurus cabang olahraganya maupun atletnya, karena kita punya target ke depan seperti itu. Jadi kalau saya sih ilustrasikan kepada teman-teman semua yang terlibat di dalam sukses Porda itu, saya bilang kita ini mau ke satu titik, gitu kan? Kita mau ke, katakanlah kita dari Bekasi ini mau ke Surabaya, gitu kan? Tapi kita harus sampai di sana tuh jam sekian, gitu kan? Kira-kira hari A jam sekian. Ya itu dia, mereka mau jalan utara, mau jalan selatan, silakan. Tapi mereka tahu kita ke sana. Seperti itu. Beda gitu kan? pola tapi satu tujuan. Tujuan. Kita nggak bisa mengatakan, kamu Surabaya harus naik mobil ini ya, gitu kan? Harus jalan ini ya, nanti berhenti di sini ya. Jadi kita harus sampai di sana jam sekian ya. Semua kita harus kumpul di sana, gitu. Dan itu saya lakukan seperti itu. Jadi teman-teman improvisasi sendiri, gitu kan? Gitu, seperti itu. Gitu. Bebas tapi terarah juga. Terarah, ya. Kita ada tujuan, gitu seperti itu. Betul. Ada nggak harapan untuk para atlet gitu ya, dan pemerintah dari KONI gitu? Sebetulnya ini peran dari pemerintah itu sudah ditangani sendiri oleh KONI. Dan memang ini untuk membangun generasi kita untuk bisa lebih baik ya. Artinya dengan kondisi era seperti ini gitu kan, bahwa olahraga itu, kesibukan yang positif itu di olahraga itu sangat berpengaruh baik gitu. Apalagi dengan banyak tempat-tempat berkerumun, berkelompok dan sebagainya. Dan yang kita bina kan adalah atlet-atlet amatir, bukan atlet-atlet profesional. Amatir itu kan biasanya usia sekolah, kalaupun kuliah juga baru tingkat 1 atau semester 3, 4 lah gitu kan. Nah ini memang perlu arahan bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik, yang sekolah juga bisa memanfaatkan waktu di luar jam sekolahnya untuk kegiatan olahraga prestasi. Dan ini kalau tidak seimbang kan, dengan situasi kondisi zaman seperti ini kan agak bahaya juga buat generasi muda. Bisa kacau juga ya. Iya, kacau juga kan. Apalagi godaan-godaan di luar kan. Nah dengan kesibukan positif ini, mereka itu lebih terarah. Saya bilang kepada anak-anak kita, ada atlet kita, kalian jangan ragu, jangan tanggung untuk mencapai suatu prestasi yang baik di olahraga. Karena prestasi yang baik itu sebuah berkah buat kita, buat sang atlet, gitu kan? Kenapa saya bilang berkah? Karena kemudahan-kemudahan itu kalau kita punya prestasi itu automatically akan mengikuti kalian, gitu kan? Karena pemerintah nih, yang setahu saya saat ini sebagai ketua KONI, pemerintah Kota Bekasi itu begitu aware terhadap atlet kita. Atlet ya. Jadi melalui KONI ini, kalau ada atlet yang memang membutuhkan bantuan biaya untuk kuliahnya, kita bisa kerjasamakan dengan beberapa perguruan tinggi di sini. Kita bantu beasiswa, kita berikan. Terus ada atlet-atlet yang sudah memang punya prestasi bagus, terus juga sudah tidak lagi bisa prestasi lebih tinggi dan membutuhkan pekerjaan, kita bisa komunikasi dengan pemerintah kota, kita bisa diskusikan, Pak Wali Kota gitu kan, ini atlet punya prestasi banyak, mereka butuh pekerjaan. Silakan usulkan ke kami, ke kita. Nah, kita usulkan. Mereka banyak ditempatkan di tenaga kerja kontrak di Kota Bekasi. Dan itu lumayan, honornya juga standar UMK gitu kan. Dan itu bisa juga mereka dapat dispensasi untuk melakukan kegiatan olahraga tadi. Ini luar biasa sebetulnya. Tidak banyak kota atau daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, seperti Kota Bekasi. Ini artinya pemerintah Kota Bekasi begitu perhatian kepada insan olahraga yang ada di Bekasi, tapi yang punya prestasi baik gitu. Intinya mah banyak hal yang bisa kita dapat kalau kita punya prestasi. Prestasi ya. Apalagi di dunia olahraga. Dunia olahraga. Gitu. Hobi jadi banyak keuntungan. Banyak gitu keuntungan. Ya, hobi jadi punya prestasi kan? Punya keuntungan. Itu juga berarti kan KONI juga ngambil dari bibit-bibit juga ya. Iya, dari bibit. Kasarnya ya. Betul. Intinya merawat gitu merawat, membina gitu ya ketua ya.
Ada pesan-pesan nggak untuk ini Ketua? Boleh sampaikan ke para pelatih atau atlet yang akan menuju Porda 2022? Ya, kita punya slogan atau salam olahraga Kota Bekasi untuk memacu, untuk memotivasi, untuk mengingat, reminder bahwa kita punya 3 besar. Salam olahraganya gini, salam olahraga Kota Bekasi berprestasi. Salam olahraga Kota Bekasi 3 besar. Jadi artinya Kota Bekasi berprestasi itu tidak melulu kepada insan olahraga. Tapi Bekasi berprestasi ini biar orang Bekasi semua punya prestasi yang membanggakan. Dari wali kotanya sampai ke rakyat yang punya prestasi. Ya, tentu dengan olahraga juga nggak ketinggalan. Jadi olahraga itu harus punya prestasi. Karena kalau kita perhatikan Bang Nugi, negara atau kota yang olahraganya itu baik, olahraganya punya prestasi baik, itu adalah indikator bahwa sebuah negara itu makmur. Coba kita lihat, kalau olahraganya bagus, negara itu sehat, makmur. Karena apa? Karena masyarakatnya, rakyatnya sehat, karena olahraga otomatis punya kinerja yang lebih baik, maksimal. Ya, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk olahraga. Yuk kita olahraga, biar kita sehat, biar kita bugar, pikiran pun akan lebih fresh lagi ya. Fresh seperti itu. Boleh tadi yel-yelnya kita coba Ketua? Boleh. Salam olahraga Kota Bekasi berprestasi. Salam olahraga Kota Bekasi 3 besar. Keren kan? Keren. Iya. Kita teriak aye untuk terakhir. 3, 2, 1. Aye. 3 besar. Yes. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Mohon izin.